Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Apa kabar mabur-mabur semua? Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diampunkan dosanya dan yang pasti kedepannya kita diberi selalu kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di hari ini aku bakal reaction Draw My Life yang dibuat dari channel Draw My Life Indonesia tentang perjuangan aku dulu. Mungkin nanti video ini bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi untuk mabur-mabur semua. Kita lihat yuk apa sih maksudnya yang mereka ketahui tentang aku dan bagaimana perjuangan aku. Dan sepertinya mereka udah riset ya. Mari kita tonton sama-sama. Dan video ini dibikin oleh channelnya Draw My Life Indonesia. Dan aku lihat channelnya juga banyak dia bikin apa gitu. Bikin yang lain juga, ada Reza Arab, ada Just No Limit juga, ada juga dibikinin sama dia. Dan sekarang kita bakal nonton bareng Draw My Life tentang aku, perjuangan aku yang dibikin oleh Draw My Life Indonesia. Come on, kita nonton dulu. Yuk, bareng-bareng yuk. Nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, karena lonceng Subscribe Anda dulu, Bor. bahagia kami. Angga Chandra adalah seorang YouTuber kelahiran Kepahyang, Bengkulu, 22 Januari 1991. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Sebentar. Sini kita koreksi dia ngomong apa? Angga Chandra adalah seorang YouTuber kelahiran Kepahyang, Bengkulu, 22 Januari 22 Januari, cuman di gambarnya nih 27 Januari ya, mungkin kesalahan teknis sedikit, nggak apa-apa. Tapi penyebutannya benar 22 Januari 1991. 1991. Di Bengkulu. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Angga memiliki seorang kakak perempuan dan seorang adik perempuan. Angga tercatat pernah mengenyam pendidikan di SD 66 Kepahyang, Benar. SMP 1 Kepahyang, dan SMA 1 Kepahyang. Benar sekali. Tinggal di salah satu kabupaten berkembang, yaitu Kabupaten Kepahyang, yang masih asri kala itu, membuatnya menghabiskan waktunya untuk bermain seperti anak kecil pada umumnya. Angga pun mengaku, ia kerap kali mandi di kali, pulang sore hari dan memainkan permainan anak-anak zaman tahun 90-an. Jadi bukan pulang sore lagi ya, mungkin udah bilang sampai malam lah ya, jam 7 malam mandi di kali terus dimarahin. Kalian pasti ngerasain yang dulu zaman 90-an pasti mandi di kali itu serunya seperti apa gitu. Dan yang pasti main layangan, main kelereng. Kalau bahasa kita kelereng kadang dibilang gundu juga. Itu permainan-permainan seru pada zaman itu, mancing. Dan aku tuh memang anak sungai banget ya. Mari kita lanjut. Tahu aja nih. Selain itu, Angga yang mempunyai kepribadian sangat ingin tahu, membuatnya mengikuti sang ayah untuk bernyanyi dari panggung ke panggung sejak umur 4 tahun. Lagu yang dinyanyikan pada saat itu merupakan lagu dari Raja Dangdut Rhoma Irama yang berjudul Stres. Karena adanya Angga dan kakak perempuannya yang ikut bernyanyi, membuat mereka mendapat uang saweran lebih banyak dari biasanya. Jadi dulu di umur 4 tahun, kakakku tuh umur 6 tahun, kita tuh udah nyanyi sama papa ya kan. Nah kenapa kita diajak nyanyi? Karena pas salah satu panggung ketika kita diajak, nah itu yang nyawer banyak banget ketika kita berdua nyanyi, ketika kita nyanyiin lagunya yatim piatu. Nah lagu-lagu gitu tuh, lagu-lagu sedih dan orang banyak nyawer gitu. Dan lagu pertama aku memang lagu dangdut dari Haji Rhoma Irama gitu, yang Stres. Lagunya tuh gimana? Stres, obatnya iman dan takwa, tak peduli tua ataupun muda, pasti banyak yang stres. Wah, kalau kalian taunya aku sekarang nyanyi pop, dulu tuh aku dicekokinnya dangdut dari kamu tahu tuh dari kecil tuh aku dicekokin dangdut. Makanya ada rasa sedikit cengkok dan melayunya di suara aku. Itu papa tuh. Lanjut. Dari sinilah Angga kemudian suka bernyanyi, sekaligus mewarisi bakat bernyanyi tersebut dari sang ayah. Setelah lulus SMA, tepatnya pada tahun 2009, Angga kemudian nekat pergi merantau ke Jakarta dengan bermodalkan sebuah gitar pemberian sang ibu dan uang sebesar Rp150.000. Sesampainya di Jakarta,
Angga menjual es kelapa dan pulsa demi menyambung hidup. Namun usahanya ini bangkrut karena ia tidak mempunyai basic untuk berdagang. Iya benar. Jadi 2009 aku ke Jakarta dan itu aku inget banget cuman dibeliin ongkos bus. Aku masih naik bus 1 hari 1 malam kalau dari sana ke sini ke Jakarta. Terus dan aku dikasih uang saku tadinya. Uang saku itu sekitar berapa ratus ribu. Cuman 650 ribunya aku beliin gitar aku yang sekarang di kantor, gitarnya di kantor yang suka aku bawa ngamen. Nah sisa uangnya itulah uang jajan aku yang ketika aku sampai di Jakarta aku coba untuk jualan-jualan ini gitu. Setelah mengalami kebangkrutan, Angga kala itu ingat bahwa ia mempunyai darah seorang seniman. Nah karena aku bangkrut kan kataku gini, udah deh jangan dagang-dagang dulu, back to basic lu aja, lu punya bakat apa gitu. Jadi gue sadar diri bahwa oh iya dulu gue pernah maksudnya ikut papa nyanyi, terus kenapa nggak gue manfaatin dan gue perdalam gitu. Ia kemudian mencoba pindah dari Jakarta ke Depok untuk menjadi seorang pengamen jalanan. Nah gue tuh dulu tinggalnya di rumah kakak gue di Jakarta Timur dan gue pindah ke Jakarta ke Depok, dari Jakarta ke Depok karena ada teman gue namanya Yayan di Depok itu yang siap nampung gue ataupun ada tempat tinggal, dan gue lebih bebas gitu. Aku tuh lebih bebas di situ dan mencoba untuk ngamen. Awalnya ngamen malu tahu, pas ngamen malu, pas orang mau ngasih uang gue kabur gitu. Dan hasilnya ketika malu itu sudah reda, maksudnya sudah reda, adalah ini maksudnya penghasilannya 20 ribu sehari. Cuman aku belum fokus tuh sama ngamen. Awalnya, ia hanya mendapat uang sebesar 20 ribu rupiah saja. Ia pun kemudian mencoba untuk fokus dan menekuninya. Hingga lama-kelamaan. Nah sebelum aku menekuni ngamen ini, aku ke Jogja dulu ya. 2 tahun aku ke Jogja. Aku ikut pendidikan kapal pesiar pada saat itu dan akhirnya di 2015 balik lagi Jakarta. Uang hasil mengamen bisa untuk menghidupi dirinya sekaligus mengirimkan kepada orang tuanya di kampung halaman. Kedua orang tuanya pun tidak mengetahui dari mana Angga bisa mendapatkan uang. Setiap kali sang ibu bertanya kepadanya dari mana ia mendapatkan uang dan apa pekerjaannya, Angga selalu menjawab bahwa uang tersebut hasilnya bernyanyi di tempat makan. Sang ibu pun menganggap bahwa Angga bernyanyi layaknya seorang penyanyi. Padahal tempat makan yang Angga maksud adalah warung pecel lele, warung bakso dan lesehan yang berada di pinggir jalan. Dalam bernyanyi, Angga mengaku tidak terlalu mengidolakan sosok. Ya bener banget. Jadi ditanyain kan, aku ngirim uang ke mama kan, mama nanyain, bang dapat uang dari mana katanya gitu. Abang nyanyi mah gitu, nyanyi di kafe, di tempat makan, aku bilang kan. Benar, aku kadang nyanyi di depan kafe-kafe kopi gitu, terus tapi di depan ya bukan di dalam, terus nyanyi di tempat makan, bener kan, pecel lele gitu. Dan akhirnya kesini-sini setelah YouTube naik tuh mama jadi tahu aku dulunya kerjaannya apa, karena pernah kepergok juga ketika mama main tuh aku ngeluarin receh dari tasku gitu. Ada receh banyak banget bang gitu, alasanku kayak oh itu tukang parkir tadi nuker gitu. Sosok penyanyi siapapun, ia suka dengan lagu apapun yang menurutnya enak untuk didengar. Nah iya, aku tuh nggak ngidolain siapapun ya atau apa, atau suka banget sama satu artis gitu, enggak sih. Aku cuman kalau lagunya enak aku nyanyiin, kalau nggak enak ya nggak cocok ya, maksudnya dengar yang lain yang cocok, yang enak aja gitu. Lanjut. Pada tahun 2017, Angga bertemu dengan seorang konten kreator yang isi kontennya memvideokan pengamen jalanan. Pada saat itulah Angga kemudian divideo dan ia menjadi viral di Indonesia melalui channel Juniadi Karo Karo. Bukan Juniadi ya, tapi Junaidi Karo Karo. Kalian bisa lihat, cek YouTube dia. Oke, jadi ceritanya gitu. Jadi ceritanya aku sedang ngamen, ketemulah Junaidi Karo Karo, lalu divideokan, lalu trending 3 Indonesia pada saat itu di 2017. Nah, banyak juga teman-teman semua Angga tuh lupa daratan, lupa sama Junaidi Karo. Aku nggak lupa, aku masih kontek-kontekan sama Bang Junaidi ini. Karena memang gini ya, dari 2017 sampai 2019 itu aku cukup 1 tahun tuh pertama cover tuh gede 1 juta yang nonton, akhirnya tinggal 6.000 orang yang nonton.
dalam 1 tahun setelah itu tuh aku redup lagi gitu dan kembali ke nol lagi, berusaha sendiri lagi gitu tanpa dibantu Bang Junaidi lagi gitu. Aku terima kasih juga sama Bang Junaidi karena udah videokan aku. Cuma bukannya aku sombong ataupun gak tegur. Kita kontek-kontekan kan WhatsApp-WhatsAppan juga sama Bang Junaidi sharing masalah YouTube ini. Dan kebetulan di tahun 2019 aku ada rezeki lah YouTubeku naik gitu. Hal tersebut menjadi awal yang berarti bagi Angga karena mulai dari sinilah namanya kemudian semakin dikenal publik. Benar. Namun kepopulerannya hanya bertahan sampai 1 tahun saja sebelum akhirnya namanya kembali meredup. Benar. Angga mengungkapkan tantangan terberat dalam hidupnya adalah ketika ia tidak mempunyai relasi dan merintis karirnya dari awal seorang diri. Dari mulai menjadi pengamen jalanan hingga menjadi viral dan harus meredup lagi. Nah, Di tahun 2017 pula Angga menikahi perempuan yang bernama Desti Anggan Mutiarani. bukan Anggan, Anggana, Desti Anggana Mutiarani. Angga juga bercerita perjuangannya sebelum menikahi sang istri, di mana ia yang biasanya mengamen di malam hari, rela mengamen dari pagi hingga malam hari selama 3 bulan demi bisa menikahi Desti. Nah, jadi Desti ini adalah salah satu karyawan, istriku itu adalah salah satu karyawan swasta di daerah Sentul dan itu seorang sekretaris. Dan dia itu banyak yang suka ya, maksudnya banyak yang mau gitu, bos-bos atau apa ataupun orang yang sudah mapan gitu yang siap menikahi dia. Cuman aku bingung nggak tahu kenapa dia pilih aku seorang pengamen ini yang bener-bener masa depannya nggak tahu mau kemana gitu ya, nggak tahu, dan aku nggak tahu kenapa dia pilih aku, dan di situ aku merasa tersentuh banget kenapa dia milih aku seorang yang nggak tahu masa depannya mau kemana. Nah disitulah aku berpikir bahwa ini orang patut untuk aku perjuangkan, patut untuk aku bahagiakan. Jadi ketika 3 bulan lagi mau ini, aku janji sama orang tuanya untuk nikahin dia, dan selama 3 bulan aku ngamen full dari pagi siang sampai malam untuk menuhin biaya pernikahan itu. Hal ini ia lakukan karena rasa sayangnya kepada sang istri. Mengingat kala itu istrinya adalah sosok perempuan yang benar-benar mau ikut berjuang bersama Angga yang hanyalah seorang pengamen. 4 bulan setelah menikah, Angga diberi kepercayaan oleh Tuhan. Sang istri dinyatakan positif hamil. Hal ini tentu saja membuatnya bahagia. Namun cobaan hidup kembali datang. Sang istri mengalami keguguran ketika kandungannya berusia 3 bulan. Kejadian ini membuat keduanya merasa sangat sedih dan terpukul. Kemudian setelah 6 bulan mengalami keguguran, sang istri kembali dinyatakan positif hamil. Benar, jadi 4 bulan nikah dikasih kepercayaan sama Tuhan, cuman diambil lagi setelah 3 bulan umurnya, lalu 6 bulan setelah keguguran dikasih lagi, dan sekarang lahirlah Dedek Naswa. Ya, perjalanan hidup ya. Seiring berjalannya waktu, Angga memutuskan untuk terjun di dunia YouTube. Ia pun mencoba untuk fokus mengcover lagu-lagu yang kemudian ia unggah di kanal YouTube miliknya. Nah sebenarnya bukan mulai fokus, aku tuh udah fokus lama dari Junaidi Karo Karo. Tapi sebelum Junaidi Karo Karo pun aku udah ada channel namanya Angga Chandra juga. Cuman belum tahu nih arahnya mau kemana. Setelah dari Junaidi Karo Karo tahu arahnya mau ke cover, dan ternyata cover juga nggak cukup untuk, maksudnya untuk berkarya dan menghasilkan di YouTube gitu. Jadi aku bikinlah yang prank-prankan itu. Akan tetapi, videonya ini tidak langsung mendapat respon yang positif. Namun hal ini tidak mematahkan semangatnya untuk terus berkarya. Ya. Pada akhir 2018 silam, Angga mempunyai ide untuk membuat konten prank bernyanyi secara fals dan tiba-tiba suaranya menjadi bagus. Dari sinilah kemudian konten miliknya disambut baik oleh para penonton YouTube hingga mendapat jutaan viewers hanya dalam waktu 1 minggu saja. Nama Angga kemudian mulai dikenal oleh khalayak ramai. Bahkan berkat kegigihannya, ia mendapat 100.000 subscribers dan 1 juta subscriber dalam waktu yang singkat. Singkat banget. Tak sampai di situ saja, kesuksesan kontennya ini ikut menaikkan karya original milik Angga yang berjudul Sampai Tutup Usia, yang membuatnya mendapat kesempatan untuk manggung di berbagai event-event besar di seluruh Indonesia. Nah itu
Aku bersyukur ketika aku naik dengan prank itu ada lagu aku 1 sampai tutup usia ini bisa diterima oleh orang banyak, dan ini adalah jadi barometer aku untuk bisa manggung di event-event ya di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah memang dari prank itu dan dengan lagu ini aku bisa dapat panggungan yang lumayan gitu, dan yang pasti bisa menghidupi aku juga gitu. Lanjut ya. Angga kemudian memutuskan untuk merangkum semua kisahnya pada single kedua yang bertajuk Semua Demi Kamu, di mana semua latar belakang lagu ini seperti tempat dan keadaan merupakan kondisi real Angga dan istri pada saat itu. Nah benar, jadi di Semua Demi Kamu itu adalah tempat kontrakan kita dulu, tempat aku ngamen, lokasi aku syuting yang kemarin dalam video itu adalah benar itu di Depok, dan warung-warung yang aku masukin itu benar-benar warung yang pernah aku amenin dulu. Lanjut ya. Bahkan sang istri pun menjadi bintang video klip dalam lagu tersebut. Angga juga mempunyai slogan andalannya, yaitu Kuilah Brengoy, Kuilah yang Brengoy. berarti yuklah berangkat. Nah itu artinya yuklah berangkat. Sebenarnya mau ngomong itu, cuman kenapa nggak tahu di video pertama aku ngeprank itu keluarnya malah Brengoy gitu, Kui Brengoy gitu. Kata-kata itu sendiri keluar secara tidak sengaja dari Angga dan menjadi slogan tetapnya hingga sekarang. Kini kerja kerasnya pun membuahkan hasil yang memuaskan. Channel YouTube milik Angga memiliki lebih dari 5,5 juta subscribers. Bila dilansir dari noxinfluencer.com, pendapatannya ditaksir mampu mencapai lebih dari 156 juta hingga 578 juta rupiah per bulannya. Gila. Aku diincar pajak nanti kalau penghasilanku sebanyak ini. Gokil. Tapi ya kita aminin aja penghasilanku bisa segini ya. Kita aminkan aja. Wow, besar sekali ya. Angga juga berpesan pada penggemar setianya yang dijuluki Mabor untuk terus berjuang tanpa memikirkan kata-kata negatif orang terhadap kita. Lakukan apa yang membuat kita bahagia dan meraih kesuksesan kita di masa mendatang. Teruslah tebarkan senyum dan jangan membeda-bedakan golongan siapapun itu. Nah itu pesannya Bor. Jadi menurut gua adalah ketika lu miskin lu bakal dibilang pemalas, dan ketika lu kaya lu akan dibilang sombong dan pelit, dan ketika lu bangkrut lu bakal dibilang bodoh dan boros. Itu adalah hukum alam. Jadi buat gua adalah ketika lu mau meraih kesuksesan lu, ambil semua saran positif dan buang semua saran negatif, karena itu bikin nggak fokus dengan apa yang lu pengen raih gitu ya. Jadi bodoh amat orang mau cibirin apa, mau ngomen apa, bodoh amat. Lu fokus sama apa yang pengen lu raih. Udah itu aja, sampai lu sukses dan sampai mereka terdiam dengan apa yang lu raih. Itu aja sih caranya. Jangan pernah balas dendam dengan cara apapun. Balaslah dendammu dengan karyamu sendiri dan hasil yang kamu hasilkan, yaitu sukses. Semangat Bor. Dan yang pasti satu lagi, jangan pernah membedakan golongan apapun. Mau dia miskin, kaya, enggak punya, pemulung, apapun. Semua manusia sama, cuman Tuhan memberikan posisi yang berbeda, yaitu keadaan ekonomi, mungkin keadaan fisik ataupun apa. Jadi kita semua sama dan saling membantu, itu adalah penting. Lanjut. Angga juga ingin berterima kasih untuk semua Mabor yang sudah mendukung channel miliknya dan selalu setia hingga saat ini. Salam sukses, salam Kuilah Brengoy. Mantap. Aku ucapkan terima kasih banget untuk mabor-mabor semua yang udah bantu aku, udah support aku sampai sekarang, yang sudah setia banget dan yang selalu nonton. Walaupun aku tahu sekarang channelku tidak sebanyak dulu yang nonton, karena memang kita belum mengeluarkan prank-prankan lagi dan belum mengeluarkan konten-konten yang mungkin seru untuk kalian tonton lagi. Aku ucapkan terima kasih juga untuk Draw My Life Indonesia udah bikinkan kayak gini sama aku. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi juga untuk mabor-mabor semua yang ada di rumah. Wow. Terima kasih ya kalau mau udah bikinin ini. Aduh, siapa nih adminnya Draw My Life Indonesia? Aku ucapkan terima kasih banget. Kalian bisa cek di sana juga ada Draw My Life yang lain selain aku dan inspiratif. Kalian bisa belajar di sana, bisa belajar banyak tentang arti kehidupan, perjuangan dan yang lainnya. Terima kasih sekali ya karena sudah ini.
Nah itulah Draw My Life dari diri aku, perjuangan aku dari dulu sampai sekarang untuk mencapai apa yang aku hasilkan sekarang. Semoga menjadi inspirasi untuk mabor-mabor semua yang di rumah, dan semoga juga menjadi motivasi kalian lah untuk semangat ke depan. Fokus sama apa yang ingin kalian raih, jangan fokus dengan apa yang dibilangkan sama orang, apa yang diomongin sama orang. Fokus, intinya adalah fokus. Satu lagi, nggak boleh julid. Gak boleh julid. Brengoy, terima kasih karena sudah menonton video ini. Angga Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuilah Brengoy.